mereka harus fokus. Hansamu walaupun memang tidak dimainkan karena memang dalam kondisi tidak fit, kemudian ada Manahati, mereka harus mempunyai opsi untuk mampu melakukan man-to-man marking dengan sangat ketat, kemudian juga berani duel-duel di udara. Betul, dan sebetulnya Hansamu juga cukup bisa untuk pelatih Aji Santoso memainkan pemain lain untuk sebetulnya uji coba, artinya sebetulnya masih bongkar pasang pemain, bisa saja pemain masuk keluar, kemudian juga bisa saja pemain yang sekarang pun kemudian harus tersingkir dari tim. Ya, ini komposisi belum final ya. Betul. Masih banyak opsi untuk promosi degradasi, apalagi ini adalah seleksi tahap ketiga, di mana di tahap ketiga ini masih membutuhkan 2-4 kali uji coba, dan berikutnya adalah melawan tim dari Malaysia. Ini memperlihatkan Aji masih mencari komposisi yang terbaik, terutama lini depan mereka yang masih tumpul, belum bisa memberikan kontribusi lewat gol-golnya. Ya, pemirsa, kini masing-masing pemain dari kedua tim, baik Indonesia maupun Suriah, sudah memasuki lapangan hijau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pertandingan ini tentu akan menarik karena Indonesia juga sebelumnya sudah bertemu dengan tim yang sama sekitar 4 hari yang lalu di tempat yang sama di Gelora Delta Sidoarjo dengan hasil imbang 1-1. Ya, kalau kita lihat juga Bung Supri, dari susunan pemain, memang kemarin Aji Santoso juga sempat bilang mereka masih belum menemukan pola yang tepat, dan juga masih kebingungan sebetulnya untuk menempatkan siapa pemain depan yang bisa bisa membongkar pertahanan lawan. Betul, 3 pemain ya yang selama ini dijadikan opsi. Antony Putra Nugroho, kemudian juga ada Indonesia Raya, Bung Supri, tadi kita lihat Antony Putra Nugroho terharu, Bung, ketika menyaksikan lagu Indonesia Raya. Itu merupakan sebuah kebanggaan mengenakan seragam tim nasional ini, Bung. Ya, memang banyak sekali. Selain dari Antony Putra Nugroho juga banyak debutan baru ya untuk tim Nas U22. Karena memang komposisi pemain-pemain U19 kemudian dengan pemain-pemain baru memang memerlukan waktu untuk perlu beradaptasi. Dan bisa kita lihat adalah starting line up dari Indonesia, tidak ada Teguh Amiruddin ya, Bung, tapi Raffi Murdianto justru yang menjadi penjaga gawang, kemudian Abdul Lestaluhu, kemudian Evan Dimas, Adi Bayau, dan juga ada Paulus Sitanggang di sana, Jajang Muljana sepertinya yang digantikan untuk menggantikan Hansamu yang Pranata. Ya, tidak ada Teguh Amiruddin, diganti oleh Raffi Murdianto karena memang Teguh terlalu berhati-hati ketika mendapatkan bola-bola silang dari para pemain dari Syria. Kemudian tidak ada Hansamu, tapi di situ ada Jajang Paulana yang diplot Mulyana untuk diplot menjadi duet dengan Manahati Lestusen. Ya, dan sebetulnya dari sisi peringkat di FIFA sendiri, Suriah di posisi 150, Indonesia 148. Sebetulnya tidak terlalu jauh artinya kekuatan kedua tim, tapi kalau dilihat dari pertemuan sebelumnya memang kualitasnya Indonesia masih di bawah dari Suriah. Ya, kalau berbicara kualitas memang jelas ya bagaimana mereka Suriah terkendala oleh kondisi negara mereka yang memang tidak kondusif. Kemudian juga mereka tidak berpartisipasi di Piala Asia sangat panjang, 15 tahun. Kemudian baru 2011, 2010 kompetisi mereka juga tidak berjalan. Inilah momentum 5 tahun terakhir ini mereka mempersiapkan timnya walaupun dengan uji coba. Dan kita lihat ini adalah susunan pemain starting line up dari Suriah, yaitu Abdul Latif Nasan di penjaga gawang, ada Mahmud Al-Bahir yang menciptakan gol di pertandingan sebelumnya 1-1 melawan Indonesia di tempat yang sama. Ya, tidak banyak perubahan ya untuk tim nasional dari Syria. Hanya satu pemain yang tidak dimainkan pada pertandingan, Anan Al-Taki ya. Al-Taki, ya. Betul. Dan diganti oleh Wessam Diaz. Ini memperlihatkan bahwa mereka pun juga ingin mencari komposisi terbaik, terutama lini tengah mereka. Dan ini adalah pelatih Aji Santoso, pelatih dari timnas Indonesia di bawah usia 22 tahun yang dibebankan target oleh PSSI untuk bisa membawa tim ini masuk ke putaran final Piala Asia di bawah usia 23 tahun 2016 mendatang, dan juga ditargetkan untuk menjuarai atau meraih medali emas di SEA Games 2015 Juni mendatang di Singapura. Ya, walaupun sudah memberikan sesuatu yang terbaik ya, masuk 4 besar di Asian Games ketika itu. Oppo R5,
Out of the ordinary, 4.85 millimeters. Fits perfectly. Comes with VOG fast charging, the fastest charging technology in the world. R5 Oppo smartphone. Pemirsa, saat lagi babak pertama pertandingan antara Indonesia melawan Suriah akan dimulai. Wasit Saipasen Pongsanit dari Laos sudah bersiap untuk meniup peluit, dan kita lihat sudah dimulai. Pemirsa, ini adalah pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur antara Indonesia di bawah usia 22 tahun melawan Suriah di bawah usia 23 tahun. Di barisan belakang Indonesia di penjaga gawang ada Raffi Murdianto yang sebelumnya bermain di Timnas Indonesia usia 19 tahun. Kemudian di lini belakang ada Andik Prendika Rama. Kemudian Jajang Mulyana, Manahati Lestusen sang kapten yang menjadi bek tengah di pertandingan ini. Kemudian juga Abduh Lestaluhu. Sedangkan di lini tengah Adam Alis, Paulo Sitanggang, ada Evan Dimas, Hendra Adi Bayau dan Wawan Febrianto, dan di depan adalah Antoni Putra Nugroho. Ya, memang menarik ya komposisi yang diterapkan Aji pada pertandingan sore hari ini, di mana lini tengah dari U22 masih mengandalkan Evan Dimas, kemudian Paulo Sitanggang, yang notabene-nya adalah mereka pernah berkolaborasi untuk timnas U19 ketika itu. Kemudian yang menarik adalah modifikasi posisi yang dilakukan oleh Aji Santoso untuk winger kanan dan winger kiri. Ya, betul. Abdul yang selama ini menjadi gelandang serang ditempatkan untuk bisa bermain di posisi sebelah kiri. Kita lihat pemirsa, Indonesia berusaha untuk masuk dari sisi kiri pertahanan dari Suriah. Belum berhasil, kini bola dikuasai oleh Suriah. Pelanggaran. Ya, di menit-menit awal mencoba ya para pemain timnas kita lebih agresif, kemudian juga mencoba untuk lebih memberikan bola-bola yang memang akurat untuk lini depan yang dihuni oleh pemain debutan juga di situ. Ada Antoni Putra Nugroho. Berbahaya nih, Bung. Indonesia berhasil mencuri bola. Masih Indonesia ke sisi kanan. Hendra Bayau tidak berhasil menguasai bola. Dibuang saja ke depan oleh Suriah. Jajang Mulyana yang menggantikan Hansamu Yama Pranata di barisan bek tengah. Ya, menarik sebetulnya kalau Aji Santoso menginstruksikan agar para pemain tidak bermain long pass terlalu banyak, tapi justru bermain dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek. Kita akan lihat sebetulnya seberapa efektif ini bisa dilakukan oleh timnas kita, Bung. Ya, saya paham ya apa yang diharapkan oleh Aji Santoso. Bagaimana kita belum memiliki filosofi bermain, terutama disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter yang dimiliki oleh para pemain kita, baik itu secara skill individu ataupun secara tim. Tendangan penjuru untuk Suriah. Para pemain bersiap di kotak penalti. Ya, bagaimana hati sebetulnya, walaupun tidak hampir saja. Baik sekali Raffi Murdianto berhasil untuk menepis bola. Indonesia kini bola keluar lapangan. Ya, kalau berbicara Raffi Murdianto, kita bisa melihat bagaimana kualitas dan kemampuan dia ketika selalu menjadikan pilihan utama di timnas U19. Pengalamannya, kemudian juga antisipasi bola-bola silanya juga sangat baik. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Abduh Lestaluhu, bek kanan. Masih Indonesia ke belakang dia. Manahati Lestusen. Paulo Sitanggang. Berhasil dicuri pemain Suriah. Serangan balik Indonesia. Masih terlalu lambat, Bung. Berhasil dicuri. Suriah kini berhadapan 1 lawan 1. Masih Suriah. Shooting! Hampir saja.
Di menit yang sama saat Indonesia dikalahkan oleh Suriah di 15 November tahun lalu, Bung. Ya, Lagi-lagi hampir saja terjadi gol. ya kesalahan dari lini belakang para pemain kita dalam menguasai bola, kemudian melakukan back pass terhadap pemain Jajang Mulyana, tapi bolanya tidak begitu akurat dan mampu direbut, dan sebuah sontekan yang sebenarnya memang selalu menjadikan kendala untuk lini pertahanan dari tim nasional kita. Ya, kita lihat adalah Samdi Al-Hamwi shooting namun masih menyamping. Hampir saja Indonesia tertinggal gol. Ya, fokus konsentrasi di menit-menit awal memang harus dilakukan oleh para pemain, terutama lini pertahanan. Kemudian para pemain Syria berani melakukan pressing, menekan di area pertahanan kita yang memang mereka mempunyai agresivitas yang tinggi, terutama striker dia yang begitu tinggi, Muhammad Al-Bahir ya, mencetak 1 gol di pertandingan pertama. Pelanggaran tampaknya, Bung. Pelatih Aji Santoso, kini Suriah menguasai bola. Dibuang saja, hampir salah pengertian. Mana hati. Ya, bagi Aji Santoso sebetulnya ini sebuah waktu untuk membuktikan, Bung, setelah sebelumnya mereka meraih hasil yang buruk di Asian Games. Betul. Di mana mereka di penyisian grup dikalahkan oleh Thailand 0-6, kemudian di babak 16 besar dikalahkan oleh Korea Utara dengan skor 1-4, skor yang telak dan cukup menghancurkan hati pecinta sepak bola Indonesia, Bung. Betul. Ya, ini momentum yang sangat baik ya. Apalagi di tahun 2015 ini persiapan mereka juga panjang. Mudah-mudahan Aji Santoso mampu mencari komposisi terbaik, mencari komposisi para pemain yang memang bisa dipersiapkan untuk ajang sebesar pra Piala Asia, kemudian juga SEA Games di Singapura nanti. Betul. Dan cukup pendek sebetulnya waktunya, Bu. Maret nanti mereka sudah harus berlaga di kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Memang Indonesia menjadi tuan rumah, Bu. Ini sebuah keuntungan, tapi lawan mereka juga cukup berat. Ada Korea Selatan di situ. Kemudian juga ada Timor Leste, ada Brunei Darussalam yang semoga bisa mudah untuk dijinakan. Dan untuk yang lolos ke Piala Asia di bawah usia 23 tahun 2016 nanti adalah para juara grup, 10 juara grup dari masing-masing grup. Indonesia tergabung di grup H, dan kemudian 5 runner-up terbaik dari 10 grup tersebut yang akan langsung masuk ke putaran final Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Ya, kalau kita melihat kontestan yang berada dalam satu grup di kita, memang ada Korea Selatan. Selama ini kita ketahui di timnas U19 pun kita mampu mengalahkan mereka di Jakarta. Kemudian ada Brunei yang memang mempunyai perkembangan sepak bola yang sangat baik, dan Timor Leste. Umpan silang langsung ke kotak penalti, tidak ada kawan, terlalu jauh. Belum berhasil, Bung, menembus pertahanan dari Suriah sejauh ini. Ya, memang tidak bermainnya Hansamu, memang terlihat ya. Kolaborasi antara Manahati dengan Jajang memang belum terlihat begitu padu. Betul. Komunikasi juga tidak berjalan dengan sangat baik. Terbukti tadi ada kesalahpahaman antara Manahati dengan Jajang untuk mampu mengantisipasi bola-bola crossing. Suriah dibuang saja oleh Jajang. Cepat saja lemparan ke dalam, masih Suriah, salah kontrol. Paulo Sitanggang terlalu lama. Abduh, Jajang Mulyana keluar lapangan, kembali bola dikuasai oleh Suriah. Iya, di uji coba kemarin di mana Indonesia meraih hasil imbang 1-1, Bung Supri, pelatih dari Suriah
Al Fakir mengatakan ada 3 nama Betul. di Indonesia yang cukup berbahaya, yaitu Evan Dimas, Manahati Lestusen, dan juga Hendra Adibayau yang merepotkan pertahanan dari Surya, Bu. Ya, memang berbicara Manahati, dia pemain multifungsi. Dia bisa dimainkan di beberapa opsi, bek kanan, center back, kemudian gelandang bertahan pun dia mampu menjalankan dengan sangat baik. Evan Dimas kita ketahui kualitasnya tidak hanya VO2 max-nya yang tinggi, tapi juga dia mampu menguasai peran yang selama ini dia diberikan kepada Evan Dimas, terutama mengisi lini tengah sebagai seorang playmaker. Surya tendangan bebas. Langsung ke kotak penalti. Berhasil diantisipasi pemain Indonesia. Serangan balik masih terlalu dekat. Penjaga gawang Abdul Latif Hasan sendirian dia. Surya. Gol! Sayang sekali barisan pertahanan Indonesia lengah. Surya berhasil mencetak gol di menit-menit awal ini. Serangan balik yang cepat. Ya, kembali saya katakan, koordinasi lini pertahanan dari timnas kita memang begitu longgar. Kemudian ketika clean sheet pun mereka tidak melakukan sebuah offense yang sangat baik. Dan Joseph Calva dengan mudahnya mampu menyobek gawang dari Raffi Murdianto. Ya, dalam prosesi gol dari Yusef Calva, sayang sekali serangan balik Indonesia dipatahkan. Langsung kembali di serangan balik oleh Surya dan lepas dari posisi offside, Bung. Ya, jebakan offside yang memang tidak berjalan dengan sangat baik ya. Kembali lagi, kekuatan lini pertahanan kita memang tidak terlihat ya untuk lini pertahanan dari timnas kita. 1-0 gini Surya unggul atas Indonesia di bawah usia 22 tahun. Indonesia kini syuting membentur pertahanan dari Surya. Tidak sabar, Bung, sebetulnya masih bisa dimainkan. Betul, Hendra Bayau ya. Dia punya kecepatan, dia punya skill, harusnya berani melakukan penetrasi, bermain 1-2 untuk mencoba membongkar lini pertahanan dari timnas Swedia. Serangan dari Surya kembali. Kolektivitas yang baik diperagakan para pemain timnas Surya. Terlalu jauh umpan silangnya Indonesia kini. Ya, walaupun tidak bermain Adnan Al-Taki, di situ ada peran Yusef Calva, kemudian juga Jihad Gusman yang selalu menjadikan pionir ya ketika mereka menguasai bola, kemudian mencoba untuk bermain melebar dengan lebar lapangan dan melakukan bola-bola silang. Indonesia kini coba untuk mengejar keunggulan dari Surya. Jajang Mulyana, pemain asal Sriwijaya FC yang dipercaya untuk menggantikan posisi Hansamu Yama Pranata yang tidak fit. Ya, dari sisi postur memang sangat tinggi ya Jajang Maulana, 183. Tapi ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan para pemain Syria, memang sedikit agak mengalami kerepotan, terutama dalam kecepatan. Masih Surya, baik sekali Indonesia. Hendra Bayau ke depan, masih lebih cepat penjaga gawang Abdul Latif Hasan, belum berhasil. Hampir saja terlepas Tony Putra. Kini Surya membangun serangan dari sisi kiri. Keluar lapangan.
Ya, delay yang sangat bersih ya, yang sangat baik dari Manahati Lestusen. Walaupun kecil, tapi dia punya strength, kemudian juga kematangan ketika melakukan delay terhadap para pemain dari Syria memang sangat luar biasa. Abdul Lestaluhu, lemparan ke dalam, keluar lapangan, masih Indonesia. Tengah dia Jaja Maulana, kembali Raffi Murdianto, Manahati. Umpan pendek, Bung, seperti diinstruksikan oleh pelatih Aji Santoso. Ya, tinggal bagaimana Paulus Sitanggang, kemudian Evan Dimas tidak hanya melakukan ball position, tapi berani melakukan bola-bola terupas. Ini belum terlihat sampai dengan menit ke-15 di babak pertama. Baik sekali. Penetrasi. Tidak berhasil menguasai bola. Dicuri bola oleh pemain Suriah. Namun masih Indonesia. Hampir saja. Pelanggaran untuk Indonesia. Ya, sebetulnya uji coba kemarin 1-1 Ya. Indonesia harusnya punya kesempatan untuk memperbaiki diri Betul. dan juga sudah mengetahui pola permainan dari Suriah. Ya, ini memang yang diharapkan oleh Aji Santoso. Apalagi pertandingan kedua ini harapannya kekuatan lawan sudah diantisipasi oleh para pemain kita. Kelemahannya pun sama. Tapi sepanjang babak pertama di menit 16 ini, para pemain kita masih sulit untuk mampu membongkar lini pertahanan dari timnas Syria. Ya, dan gol Indonesia saat itu juga diciptakan oleh Manahati Lestusen dari titik penalti. Ya. Ya, tinggal kecerdikan para pemain kita, terutama lini tengah mereka, Paulus Sitanggang, kemudian juga ada di situ Evan Dimas, wingernya kanan kiri, Abdul, kemudian juga di sebelah kanan ada Andika Randika, memang belum memperlihatkan kontribusinya ya sampai dengan menit ke-17 ini, Bung Gustaf. Ya, Paulus Sitanggang, pemain yang menjadi andalan di timnas usia di bawah usia 19 tahun sebelumnya, kini masuk ke timnas di bawah usia 22 tahun. Pemain yang bermain di Barito Putra di kompetisi mendatang, Bung. Ya, ada Manahati juga di Barito, kemudian juga Paulus Sitanggang, Hansamu yang sebenarnya juga diopsikan untuk menjadi stopper. Hampir saja, baik sekali sebetulnya kerjasamanya, namun sayang umpan terakhir ke lini depan masih terlalu deras untuk dijangkau Antoni Putra Nugroho. Kapten Suriah Abdul Latif Nasan. Indonesia masih mencari teman. Manahati, ke kanan dia ada Abdul Lestaluhu. Hendra Bayau kembali ke Abdul. Baik sekali, dijaga ketat oleh dua pemain Suriah. Kartu kuning pertama di pertandingan ini untuk Suriah, Khaled Al-Bayed. Ya, keberanian ya dari Hendra Bayau menguasai bola, kemudian dia dengan kecepatannya mencoba untuk menerobos lini tengah dari Syria. Opsi ini sebenarnya harus mereka lakukan 1-2 sentuhan dengan tempo cepat lepas bola. Ini akan sangat baik
dibanding hanya memainkan possession ball, tapi hanya ke arah kanan ataupun kiri. Terlepas bola, baru saja Suriah kini menguasai bola. Berhasil dikuasai oleh Indonesia. Keluar lapangan. Dan pemirsa, 27 pemain yang bergabung di timnas di usia 22 tahun ini tentu bukan nama-nama yang final untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia nanti. Dan masih akan ada, bisa jadi pertukaran pemain, Bung. Pemain-pemain dari tim yang kini masih beruji coba untuk berlaga di Indonesia Super League juga masih membutuhkan jasa dari para pemainnya, sehingga beberapa nama belum bergabung seperti Maldini Pali, Onglis Sadini juga belum, padahal sudah dipanggil oleh timnas. Kita lihat Indonesia berusaha untuk menembus pertahanan dari Suriah. Pelanggaran terhadap Indonesia dilakukan oleh Muhammad Marmor terhadap Wawan Febrianto. Iya, ini menarik ya. Wawan kecil tapi dia punya kecepatan, kemudian mencoba untuk melakukan penetrasi. Hendra Bayau ke belakang, dijaga ketat pemain Suriah. Langsung ke depan. Terlalu mudah dijangkau pemain Suriah. Baik sekali clearance dari barisan pertahanan Indonesia. Shooting! Tidak akurat, terlalu jauh dari sasaran. Iya, visi gaya bermain skemanya udah sangat baik ya. Adam Alis kemudian memberikan bola back pass kepada Evan Dimas, dan Adam Alis mencoba untuk melakukan shooting, walaupun tinggal perbaikan akurasi ya, yang mereka harus lakukan. Kedudukan masih 1-0 untuk 41 ini. Baik sekali. Indonesia kini mencari kawan. Paulus Tanggang, Manahati, Jajang. Lakukan man-to-man marking. Mereka tahu kekuatan dan kapasitas pemain kita, terutama kecepatannya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya mereka bermain untuk hanya mengandalkan zona marking. Terjatuh Paulo, bukan pelanggaran. Indonesia kini dibuang saja oleh Suriah. Baik sekali. Balik ke belakang Jajang. Evan Dimas. Ke kanan dia, baik sekali. Abdul Estaluhu. Andi Hendra Bayau. Baik sekali. Sudah berada di posisi offside tampaknya. Ya, memang dengan harapan selalu memainkan bola-bola pendek, kemudian juga possession ball yang sangat baik, diperlukan pergerakan, diperlukan kecepatan. Dan terbukti sebenarnya ini adalah opsi sebuah skema yang sangat baik. Walaupun memang Evan Dimas sudah sedikit berada dalam posisi offset. Ya, betul. Ketika Enda Adibayo yang mengambil bola itu, memungkinkan situasinya akan tidak offset. Betul. Hampir saja kesalahan dari barisan belakang Indonesia. Kini kembali Indonesia, serangan balik. Baik sekali. Masih Indonesia. Langsung ke kiri. Ini dia. Terlalu deras, terlalu dekat ke penjaga gawang Suriah. Abdul Latif Nasan dikuasai dengan baik oleh Abdul Latif. Ya, sudah terjadi ya sampai dengan menit ke-24 pergerakan antar lini, kemudian juga skema permainan, tempo yang selama ini saya harapkan lepas bola lebih cepat sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, sebetulnya skema yang baik
gitu bisa dilakukan oleh Indonesia Ya, dibandingkan betul. dengan umpan silang Ya, yang kita kalah dari sisi postur. Betul, sedikit ya para pemain Syria sudah memulai kerepotan dengan permainan 1-2 sentuhan, kemudian kecepatan yang dilakukan oleh Wawan Febrianto, kemudian juga Hendra Adibayo. Lemparan ke dalam untuk Surya. Masih Surya membentur pemain Indonesia, namun kembali Surya menguasai bola. 1-2 umpan dari Surya, kotak penalti. Belum out. Hampir saja. Tampaknya bola sudah keluar lapangan. Ya, menyulitkan Raffi, Bung ya. Ya, ini memang skema mereka. Selama ini kekuatan mereka adalah melakukan bola-bola silang sampai dengan sepertiga pertahanan dari timnas U22. Bukan gol, pemirsa. Keunggulan 1-0. Surya masih bertahan. Dicuri oleh Wawan. Kali Wawan langsung ke depan. Mudah saja bola jatuh ke pemain Surya, ke kotak penalti. Masih Surya. Masih Surya. Baik sekali, dibuang saja oleh Manahati. Ya, sebenarnya kedalaman yang dilakukan oleh Abdu sudah sangat baik, tinggal clearance-nya memang masih ragu-ragu. Ya. Karena dalam situasi mereka tertekan, Abdu harus mencoba untuk melakukan sapuan bola untuk bisa menghindarkan gawang dari Raffi Murdianto dari ancaman para pemain dari Syria. Ya, betul. Dan di sisi kiri Andik Rendika juga beberapa kali melakukan kesalahan, Bung. Betul. Posisi ketika dia bertahan, Bung Gustaf. Serangan gawang, Raffi Murdianto langsung ke depan. Tony Putra tidak berhasil menjangkau bola. Kembali ke kaki Surya kini. Dicuri oleh Paul Sitanggang. Baik sekali, Indonesia kembali menguasai bola. Ke kiri dia. Evan Dimas, bola keluar lapangan, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam untuk Surya. Pelatih Haji Santoso memberikan instruksi bagi anak asuhnya untuk mencoba membongkar pertahanan dari Surya. Ya, tinggal meminimalisasi kesalahan. Ya. Beberapa kali terutama melakukan bola-bola terupasnya memang masih jauh dari jangkauan para pemain kita, terutama Antoni Putra Nugroho, kemudian juga Evan Dimas ketika mencoba ingin melakukan overlapping membantu serangan. Jajang Maulana baru saja berhasil menghalau bola, namun berbuah pelanggaran. Surya kini dari sisi kiri, pertahanan Indonesia hampir saja mampu diantisipasi Jajang Maulana. Tendangan penjuru. Ya, ini dia. Hampir saja heading dari pemain Surya. Namun belum akurat, bola keluar lapangan. Ya, tidak hanya Muhammad Al-Baher, tapi di situ ada Khaled Al-Bayed ya, yang selalu menjadikan kekuatan bola-bola heading. Tinggal bagaimana antara Manahati dan Jajang Maulana mencoba untuk lebih memberikan tekanan, mempressure mereka, memerting mereka untuk tidak nyaman ketika mendapatkan umpan yang dari kanan atau dari kiri. Ya.
Tidak terlihat lagi umpan-umpan pendeknya, Bung. Ini Betul. bola langsung dibuang ke depan, mudah diantisipasi oleh pemain Surya. Ya, tinggal bagaimana Paulus Sitanggang, Evan Dimas yang menjadi aktor untuk lini tengah tim U22 mampu mencoba untuk lebih memberanikan diri, tidak hanya memainkan ball possession, tapi dia juga mempunyai kapasitas untuk melakukan penetrasi. Ini yang belum terlihat, Bung Gustaf. Ya. Gagal serangan Surya, kini serangan balik dari Indonesia. Masih Indonesia, ke kiri dia. Ada Wawan, tidak berhasil menguasai bola. Wawan lepas. Surya menguasai bola, pelanggaran. Wawan Febrianto, pemain yang bermain di Pelita Bandung Raya, Bung. Betul. Berusia 20 tahun. Surya lepas. Ini dia di kotak penalti. Berhasil diantisipasi, dibuang saja. Hampir saja Indonesia cukup kewalahan. Masih Indonesia, serangan balik. Baik sekali. Hendra Bayal. Masih Hendra. Terlepas bola. Keluar lapangan, bola untuk Indonesia. Indonesia kini Evan Dimas dari sisi kiri. Masih Evan. Dicuri pemain Surya, Evan Dimas. Andik. Paulus Sitanggang. Baik sekali Wawan. Lepas lagi. Wawan lagi-lagi salah mengontrol bola. Ya, tinggal akurasi kontrol ya. Sebenarnya terupas dari Paulus Sitanggang sudah sangat baik. Tinggal keberanian dia ketika kontrolnya akurat, dia mampu melewati pemain dari Syria dan bisa melakukan shooting. Terjatuh pemain dari Surya, Muhammad Marmor, pemain nomor punggung 9. Ya, instruksi untuk memainkan umpan-umpan pendek tampaknya belum berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain timnas usia 22 tahun ini, Bung. Betul, tinggal sebenarnya 20 menit sampai dengan 33 ini sebenarnya sudah mulai ada perbaikan, Bung Ustaz. Di 5 menit pertama memang masih mencari-cari komposisi. Kemudian juga 10 menit pun sekali mereka sudah menjalankan, terutama Hendra Dibayau, kemudian Wawan. Dan muncul di 20 menit, mereka sudah menjalankan apa yang diinginkan oleh Aji Santoso dengan memainkan bola-bola possession ball yang sangat akurat. Tinggal harus ada opsi yang lain, harus mencoba keberanian dengan lebih cepat memainkan bola satu-dua sentuhan. Ya, sebelumnya Aji Santoso juga memang mengeluhkan tidak adanya bomber ya, Bung, di lini depan dari timnas ini untuk bisa diandalkan di turnamen yang akan dilakoni oleh Indonesia. Ya, kalau kita kembali ke SEA Games 2011, memang kekuatan striker ada Patrick Wanggai, kemudian Titus Bonai. Tapi setelah 2011, memang kita masih belum memiliki bomber yang setajam dan secepat mereka. Apalagi spesifikasi yang diharapkan oleh Aji Santoso adalah seperti Cristiano Gonzalez, yang memang sulit untuk bisa mendapatkan tipikal predator seperti Cristiano Gonzalez. Antoni Putra Nugroho baru saja coba untuk
menembus pertahanan tapi tidak berhasil. Striker tunggal ditempatkan oleh Aji Santoso di pertandingan ini. Masih ada pemain lini depan lain, sebenarnya ada Yogi ya. Ada Yogi Rahadian, kemudian juga Sutanto Tan, pemain yang memang pernah bermain untuk Gelang ya, di Singapura di juniornya. Tapi kembali, Aji masih belum terpuaskan dengan gaya bermain, apalagi juga produktivitas golnya juga sangat tinggi. Ya. Dan juga yang baru bergabung adalah Christopher Sibibung, pemain Persipura Jayapura yang dicoba sebetulnya untuk bisa menjadi andalan di lini depan timnas usia 22 tahun. Indonesia kini menghadapi bola tendangan bebas, langsung saja terlalu tinggi. Peluang terbuang percuma Indonesia. Tendangan bebas oleh Adam Alis. Menit lagi, babak pertama usai. Indonesia masih tertinggal 0-1 atas Suriah. Wawan. Jajang Maulana. Abdul kembali ke Jajang. Paulus Sitanggang membentur pemain Suriah. Lepas kontrol Indonesia. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Evan Dimas, Abdul, Paulus Sitanggang kini. Hampir saja kerjasama yang baik, tapi tidak berhasil Indonesia. Terlalu keras. Ya, kita lihat semangat dari supporter Indonesia. Coba untuk membakar semangat para pemain Garuda Muda di pertandingan uji coba ini. Sebuah harapan, kemudian juga ekspektasi besar. Bagaimana kita ketahui prestasi tim nasional kita memang belum sesuai dengan harapan oleh supporter. Ya, dan target SEA Games dibebankan medali emas, Bung. Ya, Di 2 SEA Games sebelumnya kita runner up, Bung. betul. Jadi ada julukan spesialis Runner up ya. Nah, tinggal apakah ini sangat diantisipasi Indonesia kalau ini, Bung, kalau memberikan umpan-umpan lambung, Bung. ya sebenarnya memang ini sudah, katakanlah Aji sudah tidak mengharapkan ada bola-bola lambung ya. Mudah saja kesalahan dari Indonesia membuat Suriah kembali menguasai bola. Serangan dari Suriah ini, lepas Suriah. Baik sekali dibuang oleh Jajang. Indonesia kini Wawan, Evan Dimas langsung ke kanan, Hendra Dibayau. Baik sekali umpan dari Evan Dimas. Hendra tidak ada kawan.
tapi tidak berhasil diantisipasi dengan sempurna oleh penjaga gawang Abdul Latif Nasan. Tendangan penjuru untuk Indonesia. Pendek saja Evan Dimas. Masih Evan. Langsung ke kotak penalti. Tidak ada kawan. Dibuang oleh pemain Suriah. Gagal lagi serangan Indonesia. Ya, sebuah set piece corner yang tidak berjalan sesuai skema. Ya. Karena umpan yang dilakukan oleh Evan Dimas tidak ada seorang pun yang menyambut umpan dari Evan Dimas. Masih banyak pekerjaan rumah bagi Haji Santoso. Betul. Indonesia kini syuting. Baik sekali. Boni Putra Nugroho. Terlepas dari penjagaan pemain Suriah, Anthony syuting yang hampir saja menciptakan gol bagi Indonesia. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Abdul Latif Nasan. Ini yang saya katakan Bung Ustaz. Tidak hanya memainkan bola di kanan ataupun kiri, tapi bola-bola terupas yang tidak jauh jangkauan dari Anthony Putra Nugroho. Ya. Dan ini adalah peluang yang terbaik sepanjang babak pertama ini. Ya. Dan ini menunjukkan sebetulnya Indonesia mampu melakukan hal seperti ini. Ya. Pertahanan dari Suriah. Tinggal timing, kemudian juga akurasi passing. Ini yang sangat diperlukan untuk bisa memanjakan kecepatan dan tipikal pekerja keras yang dilakukan oleh Anthony Putra Nugroho. Masih terkapar penjaga Abdul Latif Nasan. Belum bisa melanjutkan pertandingan. Sang kapten dari Suriah mengalami sedikit masalah setelah menepis bola dari striker Indonesia Anthony Putra. Pemain asal Barito Putra yang dipercaya oleh Agiso di pertandingan ini. Dia tunggal. Tendangan menjuru baru saja. Indonesia masih menguasai bola. Salah passing Indonesia membuat Suriah kembali menguasai bola. Tendangan, maksud saya lemparan ke dalam untuk Indonesia setelah tendangan dari Suriah keluar lapangan. 2 menit waktu normal babak pertama. Indonesia masih tertinggal 0-1. Kita lihat apakah ada gol yang tercipta di menit akhir babak pertama antara Indonesia di bawah usia 22 tahun ini melawan Suriah Under 23. Jatuh. Ya, Randy Karama dianggap melakukan pelanggaran. Kini tendangan bebas untuk Suriah sudah diambil. Masih Suriah. Mampu diantisipasi, baik sekali, dibuang saja ke depan. Sayang bola keluar lapangan. Tidak berhasil mengkreasikan serangan balik untuk Indonesia. Suriah lagi kini, baik sekali syuting. Antisipasi yang baik oleh Raffi Burdianto. Tendangan yang keras oleh Yosef Kalfa, pemain yang juga sudah menciptakan gol di pertandingan ini di menit ke-12 tadi. Ya, antisipasi yang tidak begitu baik ya dari Manahatin Astusen, mampu dikuasai bola dan
Yosef Calva melakukan shooting. Tendangan penjuru untuk Suriah ini. Kotak penalti Suriah. Heading dibuang saja oleh pemain Indonesia. Masih tendangan penjuru. Waktu tambahan di babak pertama ini. Sudah diambil kotak penalti, ambil aja. Tidak berhasil untuk menembus pertahanan dari Indonesia, namun kembali tendangan penjuru bagi Suriah. Keunggulan postur yang betul-betul dimaksimalkan oleh pemain-pemain Suriah ini. Ya, sebenarnya mereka bermain tidak begitu luar biasa, tapi skema mereka jelas. Ya. Mereka memberikan kekuatan pada kemampuan skill yang dilakukan oleh para pemain dan postur tubuh. Berhasil dibuang barisan pertahanan Indonesia. Tapi bola masih dikuasai oleh pemain Suriah. Lemparan ke dalam kini. Sudah memasuki injury time. Baik sekali Andi Krandika. Bukan pelanggaran Indonesia kini. Paulo Sitanggang langsung ke depan. Sayang sekali tidak berhasil. Shooting oleh pemain Suriah. Terlalu tinggi. Shooting yang keras namun tidak akurat dari Muhammad Wesam Dias Aga. Pelanggaran. Kesempatan terakhir di babak pertama ini untuk Indonesia. Kanan dia ada Abdul Estaluhu. Masih Abdul mencari kawan. Ada Hendra di Bayau. Hendra kini baik sekali. Evan Dimas masih menguasai bola. Evan kembali ke Hendra. Abdul lagi. Evan Dimas. Baik sekali Evan Dimas. Bukan pelanggaran. Masih Indonesia. Abdul mencari kawan. Masih Indonesia, baik sekali. Terlepas bola dari kontrol pemain Indonesia. Suriah menguasai bola. Keluar lapangan. Ya, sebenarnya menarik ya Bung Gustaf. Bagaimana sentuhan dari para pemain kita, Evan Dimas, Paulo Sitanggang, selalu menyulitkan ya lini pertahanan dari Syria. Kembali tinggal bagaimana memutuskan lebih cepat ketika mereka sudah memasuk sepertiga area pertahanan dari Syria. Itulah poin panjang babak pertama Indonesia melawan Suriah. Kedudukan 0-1 untuk keunggulan Suriah. Pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dari Suriah oleh Yosef Calva di menit ke-12. Jebakan offset yang tidak berjalan dengan sangat baik. Manahati kemudian juga Jajang Maulana tidak memberikan komando pada kedua winger kanan atau kiri kita. Ya, dan tentu saja Raffi sulit untuk mengantisipasi mengamankan gawangnya, terlepas sendirian Yosef Calva. Dan inilah peluang emas bagi Indonesia. Antoni Putra Nugroho terupas yang sangat luar biasa dari Paulo Sitanggang. Ya, peran Paulo memang sangat besar ya. 2-3 kali dia melakukan terupas dan ini adalah peluang yang terbaik yang saya lihat dari Antoni Putra Nugroho. Ya, kita lihat shot on target dari Suriah 2, Indonesia 1. Dan dari sisi ball possession memang kita kalah ya Bu. Ya, 47% untuk kita, kemudian 53% untuk Suriah. Ya, dan kesalahan-kesalahan dari Indonesia ini sebetulnya yang harus diperbaiki Bu, karena ya, terutama lini pertahanannya. Karena ketika mereka melakukan sebuah kesalahan fatal